Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri Aulia, NPM 195705104 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai minimisasi DFA dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Minimisasi DFA itu adalah tugas untuk mengubah DFA menjadi DFA yang setara dan memiliki jumlah status minimum. Di sini, dua DFA disebut setara jika keduanya mengenali bahasa reguler yang sama. Ada dua state yang dapat dihapus atau digabungkan dari DFA asli tanpa memengaruhi bahasa yang diterimanya untuk meminimalkannya. Misal, ada dua state yaitu P dan Q adalah pasangan state dan A adalah inputnya. Dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu distinguishable, adalah kategori yang ketika diberikan input A tidak mengarah ke state yang sama. Atau misalkan jika state P dan Q sama-sama diberikan input A, P tidak menuju ke final state dan Q menuju ke final state atau sebaliknya. Yang kedua yaitu indistinguishable, adalah kategori ketika diberikan input akan mengarah ke state yang sama. Misalkan state P dan state Q sama-sama diberikan input A, P menuju final state dan Q menuju final state. Atau state P dan Q sama-sama menuju ke state yang sama. Di sini ada contoh gambar diagram DFA di mana memiliki 3 state yaitu state 1, 2, dan final state atau state yang ganda yaitu state 2. Di sini ada contoh gambar diagram dari DFA. Bisa dilihat di sini memiliki 3 state. Yang pertama state 1, state 3, dan final state atau state 2 atau state yang berganda. Di sini kita akan meminimisasikan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu memisahkan non-final state dan final state. Di sini yang merupakan non-final state adalah state 1 dan 3. Dan yang merupakan final state adalah state 2. Yang kedua, masukkan input ke setiap state seperti di bawah. Jika ada lebih dari satu state yang mengarah ke state yang sama, jika diberikan input yang sama, maka dikatakan indistinguishable atau ekuivalen. Di sini kita bisa lihat state pertama diberikan input A, dia menuju ke final state atau state 2, dan state 1 diberikan input B, dia menuju ke state 3. State 3 diberikan input A, dia menuju ke final state atau state 2. Dan state 3 diberikan input B, dia menuju ke state itu sendiri atau state 3. Maka karena state 1 dan state 3 yang sama-sama diberikan input A, dia juga menuju ke state yang sama yaitu final state, dan kedua state ini diberikan input B, dia menuju ke state yang sama pula yaitu state 3, maka state 1 dan state 3 dikatakan indistinguishable karena jika diberikan input A dan B akan mengarah ke state yang sama. Selanjutnya, final state. Di sini final state atau state 2 diberikan input A, dia menuju ke state itu sendiri, dan diberikan input B, dia menuju ke state 3. Kemudian cara selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu buat tabel minimalisasi. Caranya yaitu buat tabel dengan kolom sesuai jumlah state 1 dan baris sejumlah state 1. Beri tanda X jika pasangan state tidak sama atau distinguishable, dan tanda O bila pasangan state ekuivalen. Di sini kita bisa lihat bahwa yang ekuivalen adalah state 1 dan 3, maka di sini diberikan simbol O karena dia ekuivalen, dan 2, ketiga itu tidak ekuivalen, maka diberikan tanda X. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat transition diagram. Transition diagram yang diminimalisasi yaitu hasilnya sebagai berikut.
Di sini state 1 dan state 3 kita gabungkan karena bisa dilihat pada langkah kedua tadi bahwa state 1 dan state 3 itu merupakan indistinguishable atau ekuivalen, mengarah ke state yang sama. Maka di sini state 1 dan state 3 kita gabungkan menjadi satu state. State 1 dan state 3 apabila diberikan input B, dia mengarah ke state itu sendiri, dan ketika diberikan input A, dia mengarah ke final state. Begitu pula final state, apabila diberikan input A, dia menuju ke state itu sendiri, dan jika diberikan input B, dia menuju ke state 1 dan 3. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi minimalisasi DFA. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.